Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rafita Ulfina Putri dari program studi akuntansi perpajakan pada mata kuliah akuntansi menengah 1 ini. Saya akan menjelaskan tentang kerangka dasar penyajian dan penyusunan laporan keuangan. Kerangka dasar penyajian dan penyusunan laporan keuangan sering disebut juga sebagai kerangka konseptual, merupakan konsep-konsep yang menjadi dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum. Kerangka konseptual ini digunakan sebagai pedoman penyusunan standar dalam menyelesaikan permasalahan akuntansi yang belum diatur dalam standar yang telah ada. Kerangka konseptual ini ditunjukkan untuk penyusun standar akuntansi keuangan dalam pelaksanaan tugasnya. Lalu penyusunan laporan keuangan untuk menanggulangi masalah akuntansi yang belum diatur dalam standar akuntansi keuangan. Yang ketiga, auditor dalam memberikan pendapat mengenai apakah laporan keuangan disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku. Yang keempat, para pemakai dalam menafsirkan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Kerangka konseptual menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan atau PSAK terdiri atas: yang pertama, pengguna laporan keuangan; yang kedua, tujuan laporan keuangan; yang ketiga, asumsi dasar; yang keempat, karakteristik kualitatif; yang kelima, konsep pengakuan dan pengukuran unsur laporan keuangan; dan yang keenam, konsep pemeliharaan modal. Pengguna laporan keuangan ada 6, yaitu investor, karyawan, pelanggan, pemerintah, pemberi jaminan, dan masyarakat. Tujuan laporan keuangan menurut IFRS adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan yang bermanfaat bagi sebagian besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. Selanjutnya, asumsi. Asumsi dalam penyusunan laporan keuangan digunakan sebagai konsep dasar melandasi penyusunan laporan keuangan. Berdasarkan asumsi ini, laporan keuangan dan diharapkan dapat memenuhi tujuan laporan keuangan. Menurut PSAK, ada 4 karakteristik kualitatif pokok, yaitu: yang pertama, dapat dipahami; yang kedua, relevan; yang ketiga, keandalan; dan yang keempat, dapat dibandingkan. Dapat dipahami berarti laporan keuangan harus dapat dipahami oleh para pemakai agar digunakan untuk pengambilan keputusan. Dan dapat dibandingkan berarti untuk dapat menganalisis sebuah perusahaan, pengguna harus membandingkan laporan keuangan antar periode. Kemudian relevan. Informasi bisa dikatakan relevan jika informasi tersebut mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai, sehingga dengan membantu mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini, atau masa depan. Kemudian materialitas. Relevansi informasi berhubungan dengan materialitas. Informasi yang tidak material tidak relevan dalam pengambilan keputusan. Informasi dipandang material jika kelalaian untuk mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai yang diambil atas dasar laporan keuangan. Kemudian keandalan. Terdiri dari penyajian jujur, substansi mengungguli bentuk, netralitas, pertimbangan sehat, kelengkapan, dan penyajian wajar. Kendala informasi yang relevan dan andal.
tepat waktu. Informasi yang disajikan terlambat menyebabkan informasi tersebut kehilangan relevansinya. Untuk menyediakan informasi yang andal, seringkali perlu melaporkan seluruh transaksi. Hal ini memerlukan waktu lama sehingga informasi dapat disajikan terlambat, sehingga mengurangi relevansi informasi tersebut. Kemudian, keseimbangan antara biaya dan manfaat. Ini lebih merupakan kendala tersebar atau pervasif dari karakteristik kualitatif. Manfaat yang dihasilkan informasi harus melebihi biaya penyusunannya. Evaluasi biaya dan manfaat merupakan proses pertimbangan yang substansial. Pengakuan unsur laporan keuangan. Pos yang memenuhi definisi suatu unsur laporan keuangan harus diakui jika yang pertama ada kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang berkaitan dengan pos tersebut akan mengalir dari atau ke dalam entitas. Dan yang kedua, pos tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Seperti aset diakui dalam laporan posisi keuangan jika besar kemungkinannya bahwa manfaat ekonomi di masa depan diperoleh dari entitas dan aset tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur. Lalu penghasilan diakui dalam laporan laba rugi komprehensif yang jika kenaikan manfaat ekonomi di masa depan yang berkaitan dengan peningkatan aset atau penurunan liabilitas telah terjadi dan dapat diukur dengan andal. Kemudian beban diakui dalam laporan laba rugi konferensif jika penurunan manfaat ekonomi masa depan yang berkaitan dengan penurunan aset atau peningkatan liabilitas telah terjadi dan dapat diukur dengan andal. Kemudian liabilitas diakui dalam laporan posisi keuangan jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya yang akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban sekarang dan jumlahnya dapat diukur dengan andal. Lalu konsep pemeliharaan modal. Yang pertama, pemeliharaan modal keuangan menurut konsep ini, laba hanya diperoleh jika finansial dari aset neto pada akhir periode melebihi jumlah finansial dari aset neto pada awal periode, setelah memasukkan kembali setiap distribusi kepada dan mengeluarkan setiap kontribusi dari para pemilik saham satu periode. Yang kedua, pemeliharaan modal fisik. Menurut konsep ini, laba hanya diperoleh jika kapasitas produktif fisik atau kemampuan usaha pada akhir periode melebihi kapasitas produktif fisik pada awal periode, setelah memasukkan kembali setiap distribusi kepada dan mengeluarkan setiap kontribusi para pemilik selama satu periode. Sekian materi yang dapat saya bagikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.